Cek, cek. Oke, dikarenakan juga waktu yang sangat sempit, sebentar lagi acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling kita utamakan, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mana berkatnya lah kita dapat merasakan nikmat ihsan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kita dapat melaksanakan agenda kali ini, yaitu uji kandidat Himpunan Mahasiswa Perbankan Syariah 2020-2021. Sholawat beriring salam, tak lupa pula, marilah kita panjatkan, marilah kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah yang menjadi suri tauladan kita, yang berakhlakul karimah, dan beliaulah Khatimul Anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Yang kami hormati panelis 1, Kak Siti Nur Indahsari, SE, alumni, selaku Ketua Divisi Training Himpunan Mahasiswa Perbankan Syariah 2014. Yang kami hormati panelis 2, Kak Arif Setiawan, selaku Ketua Mahasiswa Perbankan Syariah 2017. Yang kami hormati panelis 3, Kak Fauzan Ahmad Muhandis, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Perbankan Syariah 2019-2020. Serta yang kami banggakan, seluruh peserta yang hadir pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Fikir Pratama, selaku Master of Ceremony. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, tilawah Al-Quran. Yang ketiga, pemanggilan kandidat dan pembacaan teknis. Yang keempat, sidang uji kandidat calon ketua Himpunan Mahasiswa Perbankan Syariah 2020-2021. Yang kelima, doa penutup. Yang keenam, penutup. Yang ketujuh, foto bersama. Baiklah, demi kelancaran acara kali ini, marilah kita membuka acara kali ini dengan bacaan Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang membaca basmalah kali ini, insya Allah acara kita akan diberi kelancaran dan diberi manfaat yang sebesar-besarnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjut acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Ruli Ansori Fahmi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh saudara Ruli. Semoga apa yang dibacanya mendapatkan keberkahan serta rahmat kepada kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Marilah kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pemanggilan kandidat dan pembacaan teknis kepada calon urut nomor 1 Andi Muhammad Ikrom dan calon nomor urut 2 Ana Rohana. Kepada waktu dan tempat kami persilakan masuk ke dalam. Kepada calon harap menghidupkan videonya Bang Andi Muhammad Ikrom dan Bang Ana Rohana. Hadir. Oke, sebelum kita memulai, saya akan membacakan teknis dari sidang uji kandidat pada kesempatan kali ini. Insya Allah, teknis kali ini akan ada 5 sesi. Sesi yang pertama yaitu pembacaan visi dan misi oleh setiap kandidat, dimulai berdasarkan nomor urut dengan durasi maksimal 5 menit per kandidat. Sesi kedua, setiap panelis memberikan 1 pertanyaan kepada salah satu kandidat dengan menyebutkan terlebih dahulu nama kandidat yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Kandidat akan diberikan durasi 3 menit untuk menjawab pertanyaan per tiap panelis. Sesi ketiga, para kandidat memilih amplop
berisi 1 pertanyaan di dalamnya dan diberikan durasi waktu 3 menit untuk menjawab pertanyaan. Sesi keempat. Setiap panelis memberikan 1 pertanyaan kepada salah satu kandidat mengenai studi kasus dan juga menyebutkan kembali terlebih dahulu nama kandidat yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Kandidat akan diberi waktu 3 menit untuk menjawab pertanyaan per tiap panelis. Sesi kelima atau sesi terakhir. Pertanyaan dari para audiens kepada para kandidat dengan ketentuan 3 ikhwan dan 3 akhwat. Sistem yang digunakan audiens yang ingin bertanya menggunakan fitur raise hand. Kemudian mengaktifkan audio, menyebutkan nama, kelas, dan angkatan, dan menyebutkan nama kandidat mana yang akan menjawab pertanyaannya. Kandidat diberikan durasi 2 menit untuk menjawab pertanyaan dari para audiens. Pertanyaan dari panelis dimulai dari panelis 1. Dan pertanyaan yang diberikan panelis akan dijawab oleh seluruh kandidat. Ya mungkin itu teknis dari uji kandidat pada kesempatan kali ini. Langsung aja mungkin kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu uji kandidat bakal calon Ketua Himpunan Mahasiswa Perbankan Syariah 2020-2021. Sebelumnya, kepada seluruh kandidat dan seluruh peserta yang hadir pada kesempatan kali ini, kami dari Panitia LPU mengklarifikasi dan permohonan maaf bahwasanya kandidat atas nama Andi Muhammad Ikrom dinyatakan lulus tanpa syarat dalam uji kelayakan berkas. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga menjadi pelajaran bagi kami ke depannya. Mungkin langsung saja kepada kandidat untuk menyampaikan visi misi dimulai dari kandidat nomor urut 1. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya mohon maaf untuk pada panelis, kepada dewan juri di sini. Saya minta waktunya untuk menyampaikan visi dan misi saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andi Muhammad Ikram. Saya dari Manajemen Gerbang Asyara 2018 sebagai calon kandidat Ketua Hamasa periode 2020-2021 akan menyampaikan visi dan misi. Yang pertama, visi saya adalah membentuk SDM-SDM yang tentunya kreatif, inovatif, dan berpengetahuan lebih khususnya di perbankan syariah, dan yang tentu berakal karimah sebagaimana dalam 5 karakter mahasiswa TCB. Terus misi yang akan saya bawakan yaitu membuat sebuah program kerja yang potensi SDM di Hamasa baik akademik maupun non akademik bahwa cek kedengaran, cek moderator.
Iya, kedengaran. Mohon maaf tadi ada gangguan jaringan sedikit. Saya jadi yang kedua saya akan menjalin relasi antara internal maupun eksternal. Kenapa? Karena ada orang mengatakan sukses itu ada 3, yaitu doa, usaha, dan orang dalam. Nah, orang dalam ini seringkali orang berpikir hal negatif, tapi tidak, ini adalah sebuah relasi. Dan kita akan bangun nanti relasi itu dalam keluarga besar mahasiswa, karena sifat dalam lingkup STCB yaitu berkolaborasi. Entah itu kita bangun relasi dari dosen, bangun relasi dari para OS maupun hima lainnya. Terus yang ketiga, saya akan menjadikan hima ini sebagai tempat berekspresi semua orang, terkhususnya pengurus Hamasa. Karena problem yang kita hadapi dalam kepengurusan yaitu bagaimana banyak sekali anggota-anggota kita yang hari demi hari ketika sudah menjadi pengurus hilang entah mana gitu. Ini mungkin pengaruh karena kurangnya komunikasi dalam sebuah organisasi. Kenapa saya menjadikan ini sebagai tempat ada ekspresi? Karena ekspresi ini menjadi sebuah lingkup dalam komunikasi, yaitu komunikasi nonverbal gitu. Sehingga dia menganggap dalam organisasi ini adalah sebuah keluarga. Jadi merasa tidak canggung untuk mengeluarkan sebuah ekspresi dia, sebuah gagasan dia. Karena setiap kepengurusan nanti mereka mempunyai masalah atau problem yang berbeda-beda, baik itu dalam organisasi maupun di luar organisasi. Dan kita sebagai teman yang dalam organisasi siap membantu dia untuk menyelesaikan problemnya itu, baik itu bentuknya dalam organisasi maupun di luar organisasi tadi. Seperti itu. Karena sebagai seorang leadership, sebagai seorang pemimpin, memimpin sebuah organisasi yang dimana kita memimpin banyak orang, memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki banyak kepala, dan menjadikan satu tujuan visi misi itu mungkin sebuah problematika tersendiri untuk pemimpin. Jadi makanya saya menjadikan Hamas ini sebagai tempat berekspresi untuk mereka semua. Sehingga mereka tidak merasa canggung terhadap organisasi itu sendiri. Tidak merasa asing terhadap organisasi itu sendiri. Mungkin itu saja visi dan misi saya. Sebelum saya tutup, di sini kita bukan mencari menang ataupun kalah, tapi mengenai tujuan kita yang sama, yaitu menjadi insan berdaya untuk STCB dan khususnya perbankan syariah ke depannya. Salam untuk Akhi Rohan, semoga sukses pemaparan visi dan misinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih pause. Oke. Terima kasih kepada Saudara Andi Muhammad Ikrom selaku calon kandidat nomor urut 1. Lanjut kita kepada penyampaian visi dan misi terhadap calon nomor urut 2 kepada Saudara Ana Rohana. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan dalam menyampaikan visi misi saya. Sebelumnya, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul adzim. Langsung aja. Di sini saya akan menerangkan visi misi saya sebagai calon Ketua Hamasa 2020-2021. Visi misi saya yaitu meningkatkan kinerja Hamasa yang lebih baik guna untuk mewujudkan mahasiswa perbankan syariah yang berintegritas tinggi, dinamis, dan berakhlakul karimah. Maksud dari berintegritas tinggi ini adalah mempunyai tanggung jawab yang lebih gitu, tidak plain-plan dalam suatu urusan. Terus dinamis itu berpikir secara terus-menerus dan logis gitu. Sedangkan diikuti dengan akhlakul karimah, akhlak yang baik. Nah, itu visi saya. Sedangkan kalau misi saya itu ada 3. Yang pertama meningkatkan, kedua mengoptimalkan,
Yang ketiga, mengadakan. Yang pertama, meningkatkan tali persahabatan dan kematangan antar mahasiswa perbankan syariah. Jadi itu kita rangkul semua mahasiswa yang khususnya dalam naungan perbankan syariah. Gimana caranya? Adakan seminar, adakan sosialisasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengoptimalkan relasi internal dan eksternal himpunan mahasiswa perbankan syariah. Kalau internal berarti di khusus SEBI, kalau eksternal berarti di luar SEBI. Itu misalnya ada kunjungan kemana, rapat kemana, studi visit, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, mengadakan pelatihan dan pengembangan khususnya untuk mahasiswa perbankan syariah pada tingkat akhir, di mana dia mau lulus harus ada pelatihan dulu sebelum dia terjun ke dunia pekerjaan atau dunia perbankan. Itu misi saya. Misi saya yang ketiga. Yang pertama kita ulang, meningkatkan, mengoptimalkan, dan mengadakan. Jadi mahasiswa itu harus bergerak dengan seadanya gitu, bukan dengan seadanya, tapi harus dengan otak, harus dengan pikiran, tapi dengan akal sehat juga. Harus mempunyai kemauan yang kuat untuk meningkatkan jati dirinya gitu. Karena kalau hanya di media sosial gerakannya itu tidak akan mengubah nasib. Kan sedangkan mengubah nasib itu ada pada diri sendiri. Nah, oleh karena itu diadakannya misi ini untuk meningkatkan tali persahabatan, kematangan mahasiswa perbankan syariah khususnya di STSEBI. Mungkin itu saja visi misi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin terima kasih kepada Saudara Narohana yang telah menyampaikan visi misinya. Dan juga terima kasih kepada seluruh kandidat yang telah menyampaikan visi misi, yang mana visi misinya ini sangat berbobot sekali. Dan juga kita dapat melihat kedua calon yang di awal sudah memberikan penjabarannya terhadap visi misinya. Ya mungkin kita lanjut saja ke sesi kedua, yaitu setiap panelis memberikan satu pertanyaan kepada salah satu kandidat yang mungkin akan ditanyakan oleh panelis tersebut. Dan kandidat akan diberikan waktu 3 menit untuk menjawabnya. Mungkin saya akan mempersediakan kepada Bang Ahmad Fauzan Muhandis untuk memberikan pertanyaan terlebih dahulu kepada salah satu kandidat. Kepada Saudara Ahmad Fauzuddin, silakan. Tes, kedengeran kan? Kedengeran. Bro, lapar bro. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya dan kepada teman-teman perbankan 2019, 2018, dan 2017 yang hadir di sini. Terima kasih banyak telah ikut memeriahkan acara ini. Langsung saja ke pertanyaan saya kepada calon-calon kita, calon-calon pemimpin kita. Gini, kita kan kalian kan sebelumnya udah pernah jadi anggota lah ya di Hamasa selama 1 tahun. Nah, simpel aja pertanyaannya. Sebenarnya ketika kalian nanti terpilih menjadi ketua himpunan mahasiswa manajemen perbankan syariah,
eh, arah Hamasah itu mau dibawa kemana, mau dibawa ke arah mana. Dan apa ya, dengan ngelihat sekarang lagi pandemi kayak gini kan, mungkin kita setahun ke depan akan melaksanakan online terus. Nah, gimana tuh tanggapan kalian, dan gimana, apa strategi yang akan kalian lakukan nantinya ketika kalian terpilih menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen Perbankan Syariah? Dengan di tengah pandemi gini, mau apa sih yang kalian lakuin nantinya buat Hamasah? Mungkin gitu sih pertanyaannya. Jelaskan ya, apa mau diulang? Jelas. Bisa dipilih mungkin yang calon nomor urut berapa yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Oh gitu. Iya. Karena tadi yang pertama dulu kan, sekarang diganti dari yang kedua dulu baru yang pertama. Ya, kepada calon urut nomor 2. 02 ya. Baik, 0102. Ya, kepada Mas Ana Rohana, sok atuh. Untuk Hamasah mau dibawa kemana istilahnya gitu ya? Iya, Kak. Kalau di lingkup online, berarti kita harus mengadakan seperti yang sebelum-sebelumnya gitu. Yaitu mengadakan KUPAS, di mana KUPAS ini kuliah umum perbankan syariah. Yang ini dilaksanakan buat seluruh perbankan syariah yang panitianya ya dari Hamasah. Masalah Hamasah mau dibawa kemana, ya Hamasah di situ-situ aja. Tapi pemikiran yang ke arah lebih jauh gitu. Ke arah yang lebih jauh. Maksudnya, misalnya kita berada di online, tapi kita jangan online diam aja. Kita harus punya gerakan gitu. Misalnya update apa di Instagram. Instagram tuh harus dimanfaatin selagi masih ada kuota. Nah, itu harus digunakan. Misalnya update perbankan bulan ini apa, minggu ini apa. Nah, itu harus ditingkatkan update-nya. Kan kepengurusan saat ini yang akan kita jabat yaitu gimana caranya supaya Hamasah ini berjalan gitu. Bukan berjalan aja, tapi punya gerakan-gerakan yang melesat gitu. Supaya jajarannya sama gitu. Nah, yang ingin ditekankan ketika masih online pandemi ini, itu pertama mau mengadakan seminar. Di mana seminar ini kita harus tahu tentang perbankan, istilah-istilah dalam perbankan, dan lain sebagainya. Nah, setelah dilaksanakan seminarnya, kita jangan berhenti di situ aja, tapi kita harus update. Di mana update itu melalui WA, Instagram, dan media sosial lainnya. Nah, kita juga mempunyai YouTube istilahnya. Kita harus pandai-pandailah gimana supaya YouTube itu bergerak buat kepentingan Hamasah dan buat memajukan Hamasah. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin sebelumnya mohon maaf ya. Jadi pertanyaan yang disampaikan oleh panelis itu untuk kedua kandidat. Ya mungkin calon urut nomor 1 bisa menjawab pertanyaan dari Kak Muhandis tadi. Yang mana saya ulangi kembali pertanyaannya. Strategi apa ketika kalian kepilih menjadi ketua Hamasah, dan juga mau dibawa kemana Hamasah
di saat pandemi ini? Mungkin kepada calon nomor urut 1 dipersilakan untuk menjawab. Oke, terima kasih kepada kamu Handis, kepada moderator. Bismillah. Ketika kita melihat historis atau melihat memori ke belakang, HIMA ini dibentuk untuk membantu STCB menciptakan SDM-SDM yang unggul yang memang berpengetahuan lebih khusus di perbankan syariah. Nah, mengapa ini HIMA ada dibentuk? Karena tadi menciptakan SDM itu. Nah, untuk HIMA ini mau dibawa kemana? Yang pertama saya lakukan bukan untuk membuat seminar. Itu langkah kedua yang akan saya lakukan. Langkah pertama, bagaimana di saat pandemi seperti ini menjadikan banyak kepala untuk menyatukan satu visi itu tidak mudah gitu. Jadi saya akan merangkul dulu mereka semua. Saya akan membuat suasana menjadi enak. Yang tadi saya katakan, saya akan menjadikan Hamasa ini sebagai ladang berekspresi mereka. Sehingga ketika mereka sudah berekspresi di dalam, ketika mereka sudah senang di dalam, apapun yang akan mereka lakukan, apa yang ada mereka akan keluarkan. Dan itu mungkin kita langsung tag pada saat itu. Nah, tidak hanya juga dengan tadi yang dikatakan Saudara Rohan, memang dalam kondisi corona seperti ini, hal yang harus kita lakukan yaitu strateginya membuat kajian. Dan itu mungkin langkah awal. Karena kondisi saat ini kita tidak bisa kemana-mana, kita hanya bisa di rumah. Jadi kita membuat kajian yang seperti dikatakan tadi, kupas segala macam atau seminar. Dan itu juga membangun relasi terhadap para alumni gitu. Sehingga nanti ketika di seminar itu, kita tidak menekankan hanya pada para peserta, tapi para pengurus Hamasa. Diibaratkan problem saat ini atau masalah saat ini, bagaimana kita ingin mengedukasikan orang terhadap apa itu perbankan syariah, sedangkan kita sebagai ujung tombak tidak mengetahui atau memahami apa itu perbankan syariah. Jadi lebih ke pengurusan itu lebih di upgrading lagi, lebih dikasih pemahaman lebih terhadap perbankan syariah. Sehingga mereka mengetahui apa itu perbankan syariah itu sendiri. Karena banyak sekali di pengurus Hamasa atau di luar sana yang memang mereka anak HIMA atau segala macam, tapi tidak mengetahui sendiri apa itu HIMA mereka gitu. Terus satu lagi untuk kedepannya Hamasa, kita akan membuat program-program yang memang saya rancang untuk upgrading dalam kepengurusan itu sendiri. Itu yang saya utamakan. Terus setelah itu baru saya akan keluar. Karena memang dibentuk HIMA ini untuk STCB ke depannya menciptakan SDM yang unggul, yang bukan hanya kuantitas tapi berkualitas. Seperti itu. Mungkin cukup itu saja. Mungkin terima kasih kepada kedua kandidat. Mungkin kita lanjut saja kepada pertanyaan selanjutnya yang mungkin akan ditanyakan oleh Kak Indas selaku panelis 1 dan juga Ketua Divisi Training 2014 dan sekaligus alumni STCB. Mungkin kepada Kak Indah, waktu dan tempat dipersilakan. Mungkin mau nanya calon nomor urut 1 dulu atau nomor urut 2? Nomor urut 1 dulu. Silakan, Kak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk Andi, ini saya lihat visinya adalah menciptakan SDM yang kreatif, inovatif, dan juga berpengetahuan lebih, terutama khususnya di bagian perbankan syariah. Kalau diturunkan menjadi sebuah action plan, salah satu tindakan konkretnya yang akan dilakukan itu apa? Dan salah satu program yang akan dijalankan satu saja itu seperti apa? Terima kasih. Dan maaf Mas Fitri, untuk pertanyaan keduanya untuk Mas Rohana nanti ya. Mungkin kepada calon nomor urut 1 tadi bisa menjawab pertanyaan dari Kak Indah. Ulang pertanyaannya. Moderator bisa diulang pertanyaannya. Selaras dengan visi misi daripada
Anda, Ani Muhammad Ikrom, apa mungkin salah satu program yang akan Anda laksanakan sesuai dengan visi misi Anda tersebut? Apakah benar, Kak Indah? Benar. Dalam bentuk konkret action plan-nya seperti apa? Ya. Dalam bentuk concrete action-nya, mungkin saudara bisa menjawab. Bismillah, mohon izin Kak Indah menjawab. Untuk tadi yang saya katakan masalah langkah konkret atau pertanyaan Kak Indah tentang langkah konkret yang akan saya lakukan terhadap visi saya, karena secara global kita melihat SEBI ini adalah sebuah lembaga yang berbasis zakat dan wakaf, tapi sayangnya di jurusan SEBI itu tidak ada jurusan zakat maupun wakaf. Yang ada jurusan perbankan syariah, karena terus untuk langkah konkretnya yang akan saya jalankan ketika saya menjadi ketua nanti, itu saya akan lebih perbanyak training terhadap kepengurusan itu sendiri, baik itu dalam perbankan syariah, terus seminar-seminar yang memang nanti kita akan mengundang para alumni-alumni yang memang sudah berkiprah masing-masing di tempatnya. Ada yang berkiprah di perbankan syariah itu sendiri, terus ada yang berkiprah di lembaga zakat ataupun Kak Indah seperti itu. Sehingga apa yang mereka ketahui, para alumni yang ketahui, pengalaman yang mereka dapat dalam kerja itu bisa di-sharing nanti di dalam sebuah training atau seminar. Nah, yang akan nantinya mendapatkan banyak sedikitnya, setidaknya para kepengurusan ini mendapatkan ilmu dari para alumni gitu. Sehingga yang kita ibaratkan keluar dalam organisasi itu tidak kosong-kosong amat lah, tidak mengetahui apapun gitu. Terus selanjutnya kita tadi melakukan training, terus kita akan melakukan seminar segala macam. Terus langkah konkret selanjutnya adalah mengupgrade pengetahuan-pengetahuan mahasiswa, yang dimana kita mengambil satu studi pembelajaran yang itu memang kita khususkan untuk para pengurus Hamasa. Kenapa? Karena saya berpikir pribadi, kita nggak usah dulu berpikir secara luas, kita berpikir secara mendasar dulu. Karena banyak teman-teman yang memang belum terlalu paham mengenai akad-akad yang terdapat di perbankan syariah itu sendiri. Nah, ini yang akan kita bahas nanti, langkah konkret kita. Sedikit-sedikit kita akan bahas, tapi pasti gitu. Tidak langsung melangkah jauh, tapi pada dasarnya kita tidak tahu fondasinya. Kayak gitu, Kak. Mungkin cukup. Oke, terima kasih kepada calon nomor 1 yang telah menjawab. Ya, mungkin pertanyaan selanjutnya kepada Bang Ana Rohana, kepada Kak Indah, mungkin langsung saja pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaan untuk Ana Rohana ya. Dari visinya itu integritas tinggi, dinamis, dan berakhlakul karimah. Kira-kira sama seperti pertanyaan yang sebelumnya. Action plan apa atau tindakan konkret apa yang akan dilakukan untuk bisa mencapai ketiga misi ini? Integritas yang tinggi, dinamis, dan akhlakul karimah. Terima kasih. Ya, mungkin kepada Saudara Narohana langsung saja menjawab. Bismillah, insya Allah saya jawab pertanyaan dari Kak Indah. Integritas, yaitu misalnya mau ngadain acara, kita harus mempunyai integritas tinggi, tanggung jawab yang tinggi. Tanggung jawabnya misalnya mau ngadain acara seminar besar gitu. Seminar yang dimana perbankan syariah diadakannya di State SEBI, tapi mengundang mahasiswa perbankan syariah yang ada di luar SEBI, kampus-kampus SEBI. Nah, itu mahasiswa perbankan syariah harus mempunyai integritas tinggi, dinamis,
sama berakhlakul karimah. Berintegritas tinggi itu bertanggung jawab akan adanya acara tersebut, seminar tersebut. Dinamis dan itu akan dilaksanakan mungkin kalau berjalan entah 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Dan kalau berakhlakul karimah itu harus ada etikanya ketika menyapa tamu dan lain sebagainya. Karena itu yang paling penting. Kesopanan yang paling utama di dalam lingkup Stay Sebi atau di lingkup diri kita. Yang akan saya planningkan ke depan yaitu mengadakan seminar perbankan syariah di mana pesertanya dari luar Stay Sebi. Nah, itu kan acara lumayan besar yang insya Allah akan dilaksanakan entah 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Jadi itu yang mengenai integritas, dinamis, sama berakhlakul karimah. Mungkin cukup itu. Oke, waktu masih berjalan. Dan jika situasinya masih begini, mungkin situasi online begini, kita masih tetap mengadakan acara walaupun di ruang lingkup media sosial, entah berupa seminar online atau dan lain sebagainya gitu, yang mencakup mahasiswa perbankan syariah. Tuh, mungkin cukup. Oke, cukup. Oke, mungkin terima kasih kepada Kak Indah dan kepada kedua kandidat yang telah menjawab pertanyaan dari Kak Indah. Mungkin kita lanjut ke panelis selanjutnya kepada Bang Arif yang akan memberikan pertanyaan kepada kedua kandidat. Mungkin Bang Arif langsung saja memberikan pertanyaannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas ya? Ya, terdengar suaranya? Jelas? Keren, Bang. Oke. Alhamdulillah kalau jelas ya. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada dua kandidat. Anda putra-putra terbaik perbankan syariah. Semoga Allah rahmati kalian insya Allah. Kemudian sebelum saya mulai ke pertanyaan, saya ingin ada kritik dahulu. Nah, ini agar kedepannya kalian kandidat ini bisa lebih fokus lah dalam ujian ini. Jadi pemimpin itu erat banget kait sama waktu. Ya. Jadi bagaimana kalian bisa memanfaatkan waktu dengan baik itu juga menjadi tanda kesiapan untuk memimpin. Banyak dari tadi waktu-waktu yang seharusnya masih bisa kalian gunakan untuk dialog, tapi seringkali kan walaupun itu cuma 10 detik, sebisa mungkin gunakan kalian berdialog, kalian baik apa yang ada dalam pikiran kalian. Karena nanti kalian akan banyak kehilangan waktu. Sekarang kalian diberikan waktu, nah, nanti ke depan mungkin kalian akan sangat kurangan waktu, merasa satu tahun nanti akan tidak cukup gitu. Karena dari sini belajar memanfaatkan waktu dengan baik gitu ya. Oke, pertanyaan saya tadi dari Anda udah bahas mengenai aplikatif dari apa yang menjadi visi misi kalian. Dari Bang Muhandis juga sudah bahas mengenai tujuan ya di setiap kandidat. Kalau saya berarti akan bahas lebih ke hal ini karena memimpin itu tidak melulu konflik. Ya. Memimpin juga dia pasti teknisnya punya dan harus tahu juga. Nah, pertanyaan saya yang pertama untuk
untuk kandidat nomor urut 2 ya. Untuk kandidat nomor urut 2. Dalam 10 hari pertama akan kamu menjabat seandainya terpilih. Apa yang akan kamu lakukan? Dalam 10 hari pertama ketika kamu setelah dilantik, apa yang akan kamu lakukan? Dan untuk kandidat nomor urut 1, pertanyaan saya. Dalam 10 terakhir, bila terpilih sebagai ketua, dalam 10 hari terakhir, masa jabatan kamu akan lain. Apa yang akan kamu tinggalkan? Itu saja. Mungkin pertanyaan kedua bisa diulang, Bang. Yang kepada calon urut nomor 1. Pertanyaan kedua, dalam 10 hari terakhir, bila kamu jadi ketua, dalam 10 hari terakhir kamu memimpin Hamasah, apa yang akan kamu tinggalkan? Apa yang akan kamu tinggalkan? Ya. Dalam 10 hari terakhir ya. Ya. Ini buat calon nomor urut 2, Bang ya? Nomor urut 1. Oh, 1. Oke. Mungkin kepada calon urut nomor 2 bisa menjawab pertanyaan Bang Arif terlebih dahulu. Jika kamu terpilih menjadi ketua, 10 hari pertama, apa yang akan kamu lakukan? Mungkin kepada saudara bisa langsung menjawab. Bismillah. Yang pertama itu 10 hari pertama saya menjadi ketua, yaitu membentuk proker-proker, PJ proker, di mana membentuk kepengurusan. Yang kedua itu memusyawarahkan bagaimana apakah ini setuju juga ditempatin di sini atau sesuai kecocokan dia. Yang ketiga, menjalankan. Yang ketiga itu menjalankan proker-proker yang akan segera diterbitkan. Terus bagaimana caranya? Sebelum menjalankan, akan diadakannya istilah musyawarah besar pengurus HIMA, di mana pengurus Himpunan Mahasiswa Perbankan Syariah, yaitu dengan proker, dengan visi misi dan program unggulannya apa, dan terus HRD misalnya siapa dan lain sebagainya. Yang ingin ditekankan di sini itu rasa tanggung jawab. Tanggung jawabnya sih ada di mana pengurusnya, misalnya 10 hari pertama itu saya akan membentuk kepengurusan yang lebih kuat gitu, lebih gak gampang rapuh, di mana gak gampang rapuh istilahnya yang satu ada, yang satu gak ada, yang satu hilang, yang ini ada gitu. Tapi membentuk kepengurusan yang kuat, di mana biar gak leha-leha, di sini gak ada kerjaannya. Nah, misalnya kasihlah kerjaan biar ada sama-sama pengaruhnya gitu, biar sama-sama mempunyai pengaruh terhadap sesama pengurus Hamasah gitu. Terus baru setelah membentuk kepengurusan, baru membentuk sebuah kegiatan, di mana kegiatan itu training dulu terlebih dahulu buat kepengurusan Hamasah, buat memimpin, di mana entah ada rapat dan lain sebagainya.
gimana cara sistem rapat yang benar dan lain sebagainya. Itu. Mungkin itu saja dari saya. Oke, waktu habis. Oke, terima kasih kepada calon urut nomor 2 yang telah menjawab pertanyaan. Oke, langsung aja. Calon urut nomor 1 akan menjawab pertanyaan dari Bang Arif. Apa yang Siap. akan kamu lakukan dalam 10 hari terakhir? Apa yang akan kamu tinggalkan dalam 10 hari terakhir kamu menjabat ketika kamu menjadi ketua Hamasah? Mungkin terima kasih. Bisa langsung menjawab. Oke. Terima kasih kepada Bang Arif atas pertanyaannya. Agak susah ya, Bang. Untuk 10 hari terakhir yang akan saya bawa, yang pertama, saya akan menyatukan mereka lagi, gitu. Karena proses panjang dalam organisasi itu banyak sekali permasalahan yang kita hadapi. Saya akan merangkul lebih erat lagi mereka. Setelah itu, saya akan mengevaluasi di akhir-akhir apa saja kekurangan-kekurangan kita atau kelemahan-kelemahan kita dalam satu periode ini gitu. Karena perjuangan kita tidak sampai di sini. Kita akan memberikan amanah ini kepada teman-teman di angkatan 2019 seperti itu misalnya. Kita akan mencari pemimpin-pemimpin baru, leader-leader baru. Kita akan melihat potensi-potensi anak perbankan syariah sehingga kita bisa merekrut mereka untuk menjadi kepengurusan selanjutnya setelah kita mengadakan evaluasi tadi gitu. Terus itu yang pertama. Yang kedua, kita akan mungkin ini sedikit lebih simple. Mungkin kita akan duduk bareng, kita akan diskusi bareng mengenai apa saja setahun ini yang telah kita alami gitu, suka dukanya apa, terus masalah-masalah apa yang akan kita lakukan, kita curahkan di waktu itu sehingga semua kepengurusan tuh merasa senang, merasa terbuka terhadap sebuah organisasi ini, khususnya Hamasah gitu. Yang ketiga, kita akan mengadakan yang namanya kalau di SEBI itu apa ya? Mungkin apa namanya nih? Mungkin kurang lebih seperti inilah ya, halal bihalal ya. Saya menganggap selama setahun ini teman-teman telah membantu saya dalam menjalankan sebuah himpunan yang sangat besar, berkontribusi yang sangat besar, sehingga menyita waktu mereka, menyita perkuliahan mereka. Maka waktu inilah kita saatnya untuk bersenang-senang. Waktu inilah saatnya kita untuk happy-happy, untuk mengeluarkan segala unek-unek kita selama kepengurusan itu. Sehingga nantinya ketika amanah itu udah pindah ke tangan yang lain, kita menjadi lega juga, kita menjadi 20 detik. Senang juga gitu. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan, kita merasa tidak terbebani atas hal itu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Yang tadi 3 poin, evaluasi, terus amanah kepengurusan selanjutnya, dan refreshing. Waktu habis. Mungkin terima kasih kepada panelis yang telah memberikan pertanyaan kepada kedua kandidat. Mungkin kita telah melihat beberapa pertanyaan yang telah dijawab oleh kedua kandidat, kedua calon ketua, yang mana mungkin saya memberikan sedikit lah. Kebanyakan dari kedua kandidat menyampaikan bahwa seminar virtual dan seminar virtual. Dan mungkin ada satu sedikit yang memang mengadakan pertemuan tatap muka. Nah. Dan di sini bahwa kita ngelihat kondisi saat ini memang menjadi kendala. Akan tetapi bukan berarti kendala ini terus untuk
menyempitkan niat kita untuk terus menjalankan organisasi dan menjalankan amanah yang akan diemban nantinya. Ya mungkin untuk mengefektifkan waktu, kita lanjut aja ke sesi ketiga. Yang mana sesi ketiga ini saya akan memberikan 2 amplop yang akan dipilih oleh kedua kandidat. Dan akan saya bacakan pertanyaan yang ada di dalam isi amplop tersebut. Dan akan diberikan waktu 3 menit untuk menjawab pertanyaan. Bisa dilihat amplop 1 dan amplop 2. Untuk sesi kali ini, saya sudah jelaskan. Saya akan mempersilahkan kepada calon urut nomor 1 terlebih dahulu untuk memilih amplop mana yang akan kepada calon urut nomor 1. Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 2. Saya akan membuka Nomor 2. Nomor 2. akan membacakan isi amplop tersebut. Hamasah sebagai himpunan mahasiswa tentu memiliki visi dan misi. Mungkin saya akan membacakan visi misinya. Menjadi himpunan mahasiswa perbankan syariah yang berkompeten dan berakhlakul karimah dengan berlandaskan semangat ukhuwah Islamiyah. Misinya meningkatkan potensi akademik maupun non-akademik mahasiswa perbankan syariah. Yang kedua, menjalin hubungan kerjasama dengan pihak-pihak di dalam maupun di luar. Yang ketiga, mengedepankan sikap disiplin dan profesionalisme dalam berorganisasi. Yang keempat, mengakrabkan semua anggota Hamasah agar tercipta suasana kekeluargaan. Nah, sesuai dengan yang visi-misi yang saya sebutkan tadi, itu visi-misi Hamasah. Bagaimana Anda menjalankan visi-misi ini jika dikaitkan dengan visi-misi Anda? Jadi diselaraskan antara visi-misi Hamasah yang sebelumnya dengan visi-misi Anda. Bagaimana? Mungkin calon urut nomor 1 bisa menjawab pertanyaan tersebut. Mungkin bisa diulang visinya tadi, visinya. Visinya menjadi himpunan mahasiswa perbankan syariah yang berkompeten dan berakhlakul karimah dengan berlandaskan semangat ukhuwah Islamiyah. Misinya meningkatkan potensi akademik maupun non-akademik mahasiswa perbankan syariah. Yang kedua, menjalin hubungan kerjasama dengan pihak-pihak di dalam maupun di luar. Yang ketiga, mengedepankan sikap disiplin dan profesionalisme dalam berorganisasi. Yang keempat, mengakrabkan semua anggota Hamasah agar tercipta suasana kekeluargaan. Apakah sudah jelas? Jelas. Oke, bismillah. Untuk keselarasan antara visi saya dan Hamasah yang tadi dibacakan, visi Hamasah yang tadi dibacakan, itu yang saya katakan tadi di awal. Kenapa? Karena lembaga membentuk Hima Hamasah ini untuk menunjang, membantu lembaga untuk menciptakan SDM yang berkompeten gitu, sesuai dengan bidangnya. Nah, adalah Hamasah ini tempat sebagai wadah mereka untuk mencari ilmu pengetahuan, khususnya perbankan syariah yang mereka tuh merasa kurang mendapatkan di kelas gitu. Kurang mendapatkan pengetahuan tentang perbankan di kelas, sehingga mereka bisa mencari sebuah pengetahuan baru yang ada dalam organisasi Hima. Dan ini tidak dipungkiri bukan cuma anak Hamasah, mungkin bisa dari luar organisasi Hamasah seperti itu. Terus untuk misinya, untuk yang akhlakul karimah, ini tidak bisa dipungkiri lagi karena kita dalam lingkup STCB, bukan hanya lingkup Hamasah, lingkup STCB kita memiliki 5 karakter mahasiswa. Salah satunya itu berakhlakul karimah. Terus untuk misinya,
yang tadi kita menjalin relasi antara eksternal maupun internal. Siapa internal? Internal yaitu keluarga besar mahasiswa. Karena tadi sifatnya dalam organisasi mahasiswa ini, organisasi SEB ini ada kolaborasi, kita menjalin relasi terhadap para dosen, terhadap SAP, terhadap BEM, terhadap SET dan LDK, lain sebagainya. Terus untuk menyatukan mereka, poin keempat tadi yaitu untuk menjadikan hubungan ini erat dalam sebuah organisasi, itu yang tadi saya katakan, Hamas ini menjadi sebuah tempat berekspresi mereka. Kenapa? Karena ekspresi ini menjadi sebuah lingkup yang dimana lingkupnya ini sebuah lingkup komunikasi. Nah, komunikasi ini yang sering terjadi dalam sebuah organisasi, miskomunikasi. Nah, berekspresi ini termasuk dalam nonverbal komunikasi. Sehingga ketika mereka bisa berekspresi dalam sebuah organisasi, mereka merasa organisasi ini adalah sebuah keluarga. Organisasi ini adalah sebuah keluarga mereka. Dengan begitu mereka mudah untuk mengeluarkan gagasan-gagasan, terobosan baru terhadap organisasi itu. Selanjutnya untuk yang poin pertama tadi yaitu misi meningkatkan skill upgrading terhadap pengurusan Hamas itu sangat perlu, karena tadi CB akan menciptakan mahasiswa yang bukan hanya kuantitas tapi berkualitas. Nah, ini khususnya untuk pengurus Hamasa, yaitu tadi memperbanyak training, memperbanyak seminar antara pihak-pihak eksternal gitu, seperti para alumni yang mereka dapat, banyak sedikitnya kita bisa mendapatkan apa yang mereka dapatkan seperti itu, sehingga nanti mereka keluar bukan hanya menjadi mahasiswa yang pandai akademik, tapi juga non akademik seperti itu. Waktu habis. Kepada salah jawab pertanyaan yang mungkin hanya tersisa tinggal satu amplop pada calon nomor urut 2. Mungkin saya langsung saja membuka ya. Pertanyaannya, ketika kalian terpilih sebagai ketua himpunan mahasiswa, apa yang akan kalian lakukan untuk menyatukan internal Hamasah dengan tantangan online seperti ini? Mungkin jelas? Atau mungkin saya ulangi lagi pertanyaannya? Ulangi lagi. Ketika kalian terpilih sebagai ketua himpunan mahasiswa perbankan syariah, apa yang akan kalian lakukan untuk menyatukan internal Hamasah di dalam kondisi pandemi dan tantangan online seperti ini? Sudah jelas? Sudah. Mungkin bisa langsung menjawab saja. Bismillah. Mungkin yang dilakukan untuk meningkatkan internal di Hamasah yaitu meningkatkan solidaritas, di mana solidaritas teman kepengurusan kita agar supaya gak lemah gitu, supaya ada upgrading yang telah dibuat gitu. Nah, di Hamasah ini telah mendapatkan ini gitu istilahnya. Pokoknya mah yang ingin ditingkatkan di Hamasah ini di internal yaitu mengadakan pelatihan cara berbicara di depan gimana, khususnya untuk kepengurusan Hamasah, gimana cara melatih diri sendiri untuk di depan panggung dan lain sebagainya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu di internal akan dibentuk panitia-panitia di mana ada rasa tanggung jawabnya di situ. Entah panitia UPAS, panitia lomba hima itu, lomba antar mahasiswa perbankan dan lain sebagainya.
itu akan mempererat tali silaturahim kita. Mungkin di sisi lain lomba misalnya update tentang perbankan. Nah, itu nanti dibagi-bagi. Si ini bagian ini. Nah, nanti pengurus Hamasa itu tahu bukan hanya sekedar update klik aja, tapi dia juga tahu misalnya akad ini apa dan lain sebagainya. Jadi pengurus Hamasa itu bukan harus tahu juga, bukan hanya cuma memposting, tapi kalau nggak tahu kan ribet gitu istilahnya. Nah, yang ditingkatkan itu tadi, pertama update tentang perbankan, terus 30 detik. Membentuk panitia di mana nanti yang akan diperlukan bisa terlaksana. Mungkin itu saja dari saya. Oke, mungkin ya. Terima kasih kepada kedua kandidat yang telah menjawab pertanyaan. Mungkin kita langsung saja ya ke sesi selanjutnya. Itu sesi keempat, yang mana setiap panelis akan memberikan pertanyaan berupa studi kasus kepada dua kandidat. Ya mungkin saya akan memilihkan mungkin kepada Kak Indah. Oke, Kak Indah bisa memberikan pertanyaan studi kasus kepada calon urut nomor 2, Bang Ana Rohana. Ya, mungkin kepada Kak Indah langsung saja dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Studi kasusnya seperti ini. Sudah dibuat tim, sudah dibuat sesuai kepanitiaan. Tapi ternyata kondisinya tetap nih nggak jalan kegiatannya. Entah karena padat perkuliahan, entah karena padat aktivitas lainnya, atau kurangnya komunikasi dan sebagainya. Akhirnya program nggak jalan atau nggak achieve secara target. Kira-kira tindakan apa yang akan dilakukan dan bagaimana menyelesaikan? Terima kasih. Bismillah, langsung aja jawab. Ketika panitia itu gagal, misalnya gagal kan ya Kak, hal yang perlu diketahui itu terlebih dahulu adalah kabar ketuanya. Kabar ketuanya gimana, permasalahannya ada di mana. Nah, hal yang ditanyain oleh saya sebagai ketua misalnya, gimana sih ini kok gak bisa jalan? Nah, dijabarin sama ketuanya, oh ada kendala gini, ada acara gini, panitianya lagi gak ada dan lain sebagainya. Oh, yaudah kita ganti plan B, di mana plan B kita masih panitia yang sama, tapi dengan agenda yang berbeda. Nah, gitu. Gimana istilahnya ya? Panitia yang sama. Nah, panitia yang sama ini dipilih lagi. Apakah siap atau udah siap? Kita harus siap karena itu menjadi tanggung jawab pribadi. Karena visi saya itu adalah integritas tinggi, penuh tanggung jawab, harus tanggung jawab apa yang dikerjakan. Dan itu menjadi landasan utama saya menjadikan panitia itu, pengurusan Hamasa itu menjadi panitia untuk menjadi seorang penanggung jawab yang handal gitu, istilahnya gitu. Terus
Apalagi ya. Masih ada Mungkin 1,5 detik. banyak yang gagal di SEBI juga terkait agendanya dibatalkan atau diundurkan, tapi dia tidak menyerah. Dia masih punya plan B, plan C. Nah, kami juga gak bakalan menyerah ketika ada gangguan-gangguan dimanapun kita mempunyai plan B, di mana plan B ini harus benar-benar maksimal kerjanya, gak nyantai-nyantai. Misalnya Hamin ini harus punya acara begini dan panitianya ini, dan dikonfirmasi panitianya, gimana kabarnya panitianya, dan terutama ketua, di mana ketua itu emang pemimpin. Pemimpin harus tahu segalanya, harus tahu kondisi bawahannya gitu. Nah, gitu. Mungkin itu saja dari saya. Ya berarti ya. Ya, mungkin terima kasih kepada Kak Indah. Mungkin lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya yang akan ditanyakan oleh mungkin kepada Bang Arif ya. Menanyakan kepada calon urut nomor 1 mengenai studi kasus. Ya, mungkin kepada Bang Ya, Arif. cek. Langsung saja ya. Cek. 1. Oke. Oke, bismillah. Pertanyaan studi kasus ya. Sebelumnya mohon izinin, maaf saya nggak nyalain video nih. Ya, Suaranya Bang. jelas nggak? Jelas, Bang, jelas. Ikram jelas? Jelas, Alhamdulillah. Pertanyaannya untuk salah satu atau dua-duanya? Satu aja Bang. Buat ini. Satu. Buat nomor urut Oke, 1 saja. satu. Tadi udah Rohana ya, ini Ikram deh sekarang. Nomor satu. Nomor urut 1. Ini pertanyaannya gini nih, pertanyaannya. Kamu punya tujuan organisasi. Kamu udah punya visi, kamu udah punya misi, kamu udah punya plan. Kamu udah punya renstra. Udah punya semuanya nih. 1 bulan pertama oke. Di bulan ketiga hilang semua anggotamu. Semuanya hilang. Sekretarismu hilang, bendaharamu hilang. Kadifmu hilang semuanya. Kamu punya proker. Apa yang akan kamu lakukan? Sedangkan kamu harus husnul khotimah nih. Apa yang akan kamu lakukan? Oke, silahkan. Bismillah. Alhamdulillah. Mungkin pertama ya, makanya di awal saya akan membuat sebuah program, yaitu tadi tantangannya seorang leadership itu bagaimana mereka mengkoordinator berbagai banyak orang yang berbagai peran sehingga menjadikan satu tujuan, dan itu benar-benar sangat berat. Itulah tantangan seorang leadership, dan itu yang akan saya lakukan ketika saya akan menjadi seorang pemimpin. Nah, itu langkah pertama yang saya akan lakukan. Kenapa? Karena saya akan menghindari kesalahan fatal yang tadi disebutkan Bang Arif, di mana mereka menghilang satu persatu gitu, Makanya saya akan menyatukan satu pandangan dulu. Kalaupun ketika saya sudah melakukan hal itu, tapi mereka hilang, sedangkan saya masih memiliki proker yang harus saya jalankan, maka saya akan, sebelumnya saya tidak akan menjudge mereka, saya akan berkomunikasi individu per individu. Saya akan menanyakan masalah apa yang datang kepada mereka sehingga mereka mengundurkan diri. Hal apa yang
menyebabkan mereka sehingga tidak nyaman di sebuah organisasi itu. Sehingga ketika sebuah problematika ini ditemukan dari masing-masing anggota, maka hal itu yang akan kita selesaikan terlebih dahulu gitu. Baru kita akan menjalankan sebuah proker. Kalau opsi kedua itu tidak ada karena mereka bilang alasan malas atau segala macam, ya udah saya pribadi lebih memilih pengurus Hamasa yang banyak. Saya lebih memilih pengurus Hamasa yang tidak banyak tapi berkualitas daripada saya kualitas seperti itu. Karena saya menganggap organisasi cuma karena suatu hal ingin dilihat atau segala macam urusan habis. seperti ini itu Gimana? Selanjutnya apa, MC? Mungkin buat sesi 4 ini kita akhiri dulu. Nah, kita acara selanjutnya mungkin akan ada foto bersama dulu sebelum lanjut ke sesi kelima. Ya mungkin kepada seluruh yang hadir pada kesempatan kali ini mungkin bisa langsung menunjukkan membuka videonya karena kita akan mengadakan foto bersama. cek moderator. Oke. Cek moderator. Oke. Mohon maaf tadi jaringannya agak terkendala. Ya. Udah Mas. Oke, udah kembali seperti semula ya. Mungkin kita Gimana moderator? ya, langsung saja ya mungkin kepada tim yang akan memfoto bisa langsung mencekrek 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Mungkin sekian. Kita lanjut aja langsung ke sesi kelima untuk biar mempersingkat waktu juga. Yang mana sesi 5 ini adalah kita membuka kepada seluruh audiensi yang hadir pada kesempatan kali ini untuk menanyakan kepada kedua kandidat yang mungkin jika ada yang ingin bertanya bisa langsung menghidupkan unmute-nya, audionya, menyebutkan nama, dari kelas apa, angkatan berapa. Saya beri kesempatan kepada Ikhwan dulu, mungkin ada yang ingin bertanya.
Atau mungkin Ahwat dulu bisa langsung menghidupkan audionya kalau ingin ada yang bertanya. Oke. Kalau tidak mungkin kita akan lanjut ke acara selanjutnya. Cek, boleh tanya? Oke. Ya. Mungkin bisa sebutkan nama, kelas, dan angkatan berapa? Oke, baik. Nama saya Khairul dari kelas Perbankan Syariah 2018B. Pertanyaan saya untuk kedua calon kandidat, kan di SEB ini ada mahasiswa-mahasiswa Perbankan Syariah yang nggak semuanya itu masuk dalam Hamasah. Pertanyaan saya, program khusus apa yang akan kalian lakukan untuk mahasiswa-mahasiswa Perbankan Syariah gitu, agar mereka nanti pas lulus nanti mempunyai integritas sebagai ini loh, sebagai mahasiswa yang benar-benar apa ya, yang kelihatan gitu bahwa mereka ini adalah lulusan Perbankan Syariah gitu. Intinya gitu, program khusus apa yang akan kalian lakukan, yang akan kalian buat untuk mahasiswa-mahasiswa Perbankan Syariah di SEBI gitu. Sekian. Yang mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak, mungkin saya akan memberikan kepada calon urut nomor 1 terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari saudara Khairul, Perbankan Syariah B. Program khusus apa buat mahasiswa Perbankan Syariah agar lulusannya itu menjadi mahasiswa yang berintegritas? Seperti itu. Yang mungkin kepada saudara calon urut nomor 1 mungkin bisa langsung menjawab. Ini pakai waktu ya, moderator? Iya, pakai waktu. 3 menit. Oke. Bismillah. Terima kasih kepada saudara Khairul ya, yang telah memberikan pertanyaan. Pertama, program apa? Mungkin Ane belum bisa loncat ke program ya. Ane menyarankan masuk ke hima itu sendiri gitu. Ketika antum pengen sesuatu yang menurut antum ini nanti ke depannya sangat diperlukan untuk diri antum, maka antum bisa langsung masuk ke sebuah organisasi itu. Itu yang pertama. Sehingga antum bisa lebih mudah memahami hal yang antum pengen pahami gitu. Karena kita tahu sendiri pelajaran di kelas itu sangat kurang yang kita dapatkan tentang knowledge atau tentang pengetahuan terhadap perbankan itu sendiri. Makanya adalah hima ini, biar kita bisa menambah pengetahuan kita tentang perbankan syariah. Itu pertama. Yang kedua, banyak sekali agenda-agenda hima, khususnya Hamasah, yang memberikan peluang untuk seluruh mahasiswa SEBI masuk. Contohnya kemarin seperti seminar tentang perbankan, itu kita memperbolehkan selagi mereka anak jurusan perbankan syariah, mereka boleh masuk walaupun mereka bukan ikut Hamasah, mereka boleh karena mereka berhak untuk masuk gitu. Mereka berhak. Di sini yang lebih kita dahulukan yaitu kepengurusan itu sendiri. Karena tadi yang saya bilang di awal, kita adalah bersifat program upgrading terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Jadi kita mendahulukan diri kita sendiri. Yang kedua. Terus yang ketiga, proker yang akan kita jalankan ke depannya, mungkin kita tidak akan membuat, kalau saya pribadi, mungkin saya tidak akan membuat sebuah program khusus untuk mereka-mereka yang masuk di sebuah himpunan atau di sebuah organisasi ormawa, organisasi mahasiswa, yaitu seperti BEM, LDK atau ISET, yang secara khusus kami akan membuatkan mereka sebuah program gitu.
itu mungkin menurut saya tidak akan membuatkan sebuah program seperti itu. Karena tujuan saya bukan untuk mereka yang ibaratnya pengen mengetahui sesuatu hal tapi tidak masuk ke sesuatu hal yang dia inginkan. Seperti contohnya tadi, kayak saya mengambil satu contoh orang, saya pengen sekali nih mengetahui apa sih itu perbankan syariah, apa sih itu akad-akad syariah. Nah, dia punya tujuan pengen tahu gitu, tapi dia tidak melakukan tindakan yang membuat dia sampai ke arah itu. Ya, contohnya dia tidak masuk ke hak saya sendiri, atau dia masuk ke organisasi lain gitu. Jadi saran saya lebih baik masuk ke Hamasa. Kedua, ikuti seminar-seminar Waktu lain. habis. Mungkin terima kasih. Kalau ada yang ingin bertanya lagi, kami masih membuka. Jikalau tidak, mungkin kepada calon urut nomor 2, bisa menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh audiens. Kira-kira program khusus apa untuk mahasiswa Hamasah agar lulusannya menjadi berintegritas dan dikenal gitu bahwa ini mahasiswa perbankan syariah. Azan. Sudah Maaf, azan. di sini lagi azan dulu. Lagi azan dulu. Lagi azan ya. Udahan dulu. Oke. Mungkin karena waktu azan telah tiba, kita bisa break dulu, sholat maghrib. Nanti akan dilanjut mungkin break untuk azan dulu ya. Mungkin setelah azan mungkin kita bisa lanjut lagi. Kita break 5 menit dulu ya. Oke. Cek. Tadi bisa diulang pertanyaannya? Pertanyaannya mungkin kita bisa lanjut ya. Program khusus apa buat mahasiswa perbankan syariah? Kalau nanti kepilih, biar mahasiswa perbankan syariah ini
menjadi mahasiswa yang berintegritas dan dikenal bahwa ini mahasiswa perguruan syariah loh. Seperti itu. Bismillah, insya Allah saya jawab. Yang program unggulan itu saya nyontek sama pengurus yang kemarin. Itu ada kupas, ada studi visit, ada update tentang perbankan. Yang pertama itu studi visit, di mana studi visit itu mengadakan kunjungan ke OJK, ke bank-bank lain, biar tahu apa sih di dalam perbankan itu ada apa aja, di dalam kantor OJK itu ada apa aja, sehingga kita bisa mengetahui ruang lingkup yang ada di dalam kegiatan OJK, Bank Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, untuk materinya yaitu ada kuliah umum perbankan syariah, di mana itu mengetahui akad-akad yang ada di perbankan syariah, akad mudharabah dan lain sebagainya. Itu akan dijabarkan di situ. Jadi kita tahu bahwa anak perbankan syariah itu pasti mainannya akad. Nah, pasti di dalam akad itu ada berbagai akad. Kunjungan udah, memahami akad sudah, tinggal update diri. Update di mana mengupdatekan apa yang belum kita ketahui. Berita, misalnya berita tentang perbankan hari ini apa, ada kejadian apa, dan lain sebagainya. Mungkin ada 3 program unggulan. Yang pertama itu tadi studi visit, yang kedua kupas, yang ketiga ada update tentang perbankan seminggu sekali. Mungkin itu saja dari saya, karena program unggulan ini sangat penting buat mahasiswa perbankan syariah khususnya. Karena kalau nggak ada program unggulan, percuma kita mempunyai visi misi yang ada gitu. Mungkin itu saja. Waktu masih berjalan, apakah cukup? Cukup. Oke, kita cukupkan saja ya. Mungkin inilah akhir dari uji kandidat pada kesempatan kali ini. Ya mungkin sebelumnya saya selaku MC dan moderator berterima kasih kepada seluruh kandidat dan seluruh audiensi yang telah berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini. Dan saya meminta maaf apabila terjadi kesalahan. Dan mungkin saya sedikit ingin menjabarkan yang mana tadi bisa kita lihat penjabaran dari kedua calon yang memang tidak jauh berbeda. Dikarenakan memang juga kondisi seperti ini, jadinya di antara mereka berpendapat bahwa ya kita harus mengoptimalkan jika menjadi ketua hamasah nantinya. Mungkin langsung saja ya, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu doa yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Akil Habibi. Padanya waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, sebelum kita uji kandidat ini, mari kita tundukkan jalan kita sejenak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtamahat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وادمتها واهدها سبلها واملها بنورك الذي لا يخبو
واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأخذها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين صلى الله على سيدنا محمد وبارك وسلم. Sekian, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin terima kasih kepada saudara Akil telah membacakan doa sekaligus penutup. Mungkin langsung saja ya, karena sudah keadaan juga sedang melaksanakan sholat maghrib. Langsung aja kita tutup acara kali ini dengan bacaan Alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mungkin sekian dari saya selaku MC dan moderator. Mohon maaf apabila selama saya menjadi MC mungkin ada salah kata. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.